Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 200512040442 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2020B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang dihubungkan satu sama lain oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi dalam satu kesatuan. Menurut Sofana, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain, seperti router, switch, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bahas perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama, kita bahas tentang jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau gabungan server dan klien. Yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap kerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Yang ketiga, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Yang keempat, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Jika sistem terdistribusi, yang pertama yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Yang ketiga, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Yang keempat, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer host atau komputer utama. Berikutnya kita bahas tentang pembagian jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini bisa dikatakan adalah jaringan skala kecil yang menghubungkan secara langsung satu perangkat ke perangkat lain, dan skala jaringan ini hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter saja. Contohnya seperti Bluetooth dan yang lainnya. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan cangkupan area kecil seperti ruangan, lantai, atau gedung. Contohnya seperti lab komputer di suatu sekolah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area jangkauan metropolitan atau seperti di kota-kota. Contohnya seperti jaringan bank. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang sangat besar dan menghubungkan banyak komputer atau jaringan lain dalam jangkauan yang amat luas. Contohnya seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yang pertama intranet yang hanya bisa diakses untuk kalangan internal, dan ada internet yang bisa diakses untuk kalangan publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua jenis, yang pertama ad hoc, yaitu salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Yang kedua ada infrastruktur, yaitu hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam suatu area tertentu atau coverage. Berikutnya ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network, yaitu penggunaan kabel sebagai media transmisinya memiliki keamanan lebih tinggi dan kemampuan transfer data yang lebih cepat ketimbang wireless network. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik namun lebih praktis karena dapat diakses dimanapun. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast. Unicast yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Yang kedua ada multicast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Yang ketiga ada broadcast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima.
Berikutnya kita bahas tentang topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yaitu sebuah topologi yang merupakan dalam jaringan komputer itu menghubungkan satu jaringan satu dengan jaringan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending, mengirim, dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi star, yaitu suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Kelebihan topologi ini sebagai berikut. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap bisa berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik pada topologi daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sedangkan kekurangan pada topologi ini yaitu yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi ring, yaitu sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang berbentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Memiliki kelebihan, yang pertama, mempunyai performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasinya cukup murah. Kekurangan topologi ring ini sebagai berikut. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat yaitu ada topologi mesh. Sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Kelebihan pada topologi mesh ini, yang pertama jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, karena membutuhkan banyak kabel tersebut sehingga membutuhkan biaya instalasi yang sangat mahal juga. Yang selanjutnya ada topologi hierarki atau yang biasa kita kenal dengan topologi pohon, yaitu kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Yang terakhir ada topologi extended star. Topologi jaringan extended star ini adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi, pada topologi jaringan extended star ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai model infrastruktur jaringan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.